Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Oktariska Vivi Puspitasari Adi Purwanto, NPM 192114444. Mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Topik yang akan saya bahas yaitu tentang arbitrase. Istilah arbitrase itu sendiri berasal dari kata arbitrare dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian arbitrase dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Definisi lain dari arbitrase yaitu: 1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian. 2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. 3. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi bidang perdagangan dan hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal 66 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang ruang lingkup hukum perdagangan dalam bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Jenis-jenis arbitrase. Arbitrase dibagi ke dalam dua jenis. Hal ini sebagai bentuk pengakuan eksistensi dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi di antara para pihak. Pertama, arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer. Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara atau ad hoc, maupun arbitrase melalui badan permanen atau institusi. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Oleh karena itu, arbitrase ad hoc bersifat insidentil, di mana kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu. Maka apabila suatu kasus atau sengketa telah selesai, maka fungsi dan keberadaan arbitrase ad hoc akan lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Kedua, arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun kasus atau sengketa yang ditangani telah selesai diputus. Selanjutnya, klausa arbitrase. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, klausula arbitrase dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, yang mana disebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Prinsip ini merupakan asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Dijelaskan juga dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Klausula arbitrase dalam praktek yaitu: yang pertama, pactum de compromittendo. Kedua, compromise acten. Dari segi yuridisnya, kedua klausula arbitrase tersebut adalah sama. Yang menjadi pembeda adalah waktu pembuatan klausula arbitrase tersebut. Klausula arbitrase dalam bentuk pactum de compromittendo dibuat sebelum timbulnya sengketa. Artinya, diperkenankan mengikatkan diri dalam suatu klausula yang dibuat dalam satu perjanjian untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang akan atau mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan arbiter melalui lembaga arbitrase. Sedangkan compromise acten adalah suatu klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa setelah timbulnya suatu sengketa. Sehingga compromise acten ini tidak berada dalam suatu perjanjian sama dengan perjanjian pokok, melainkan dibuat tersendiri di luar dari perjanjian pokok.
di mana ada persetujuan ataupun kesepakatan dari para pihak terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui lembaga arbitrase. Selanjutnya, kewenangan absolut arbitrase. Kewenangan lembaga arbitrase diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dirumuskan sebagai berikut. Pertama, adanya suatu persetujuan tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Dan kedua, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis klausula yang diterapkan dalam praktek akan membentuk akibat hukum, yaitu persengketaan yang timbul atau yang tidak timbul itu tidak akan diperiksa ataupun diputus oleh pengadilan, dan persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh arbiter sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit. Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa atau berperkara dapat bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan arbitrase. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu 1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. 3. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil. 4. Para pihak yang menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya. 5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Dengan beberapa keuntungan yang didapatkan oleh para pihak yang dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki kelemahan, yaitu masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal terdapat beberapa peraturan nasional maupun internasional yang dengan jelas mengatur masalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Beberapa kelemahan dari arbitrase adalah: 1. Arbitrase belum dikenal secara luas. Banyak kalangan yang belum mengetahui apa itu arbitrase, baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis pun sendiri. 2. Tidak adanya kepercayaan masyarakat. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada. 3. Tidak adanya kekuatan hukum yang dapat memberikan eksekusi secara langsung. Empat, kurang adanya tanggung jawab dari para pihak, kurang kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ngulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan sebagainya. 5. Kurangnya pemahaman etika bisnis. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis, sehingga suatu mekanisme ekstrayudisial arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran. Terakhir, hubungan arbitrase dan pengadilan. Pengadilan memiliki peranan dalam penyelenggaraan arbitrase sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan, yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyertakan salinan autentik putusan.
Dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Artinya, dalam hal sengketa para pihak yang penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase, maka lembaga peradilan diharuskan untuk menghormati lembaga arbitrase tersebut. Sekian topik pembahasan tentang arbitrase. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.